ini kita akan dilayani oleh tim PPKN yang sudah saya sampaikan seperti minggu kemarin. Selama sepanjang hari ini kita akan dilayani oleh mereka sampai nanti sore. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Selamat datang Pak Daniel, selamat melayani ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan meminta berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah kita. Ibadah kita landasi dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Saudara? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan karena saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita tinggikan namanya, kita bersorak-sorai bagi namanya. Bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan.
Mari lebih lagi kita nikmati setiap berkat Tuhan, setiap jamahan Tuhan saat ini. Ketika kita mau datang sujud menyembah Tuhan, Tuhan mau menjamah setiap kita. Ada amin. Biarkan hati kita terus mengagungkan Yesus. Biarkan hanya kepada Yesus saja jiwa kita mau berseru. Biarkan hanya kepada Yesus saja kita mau mempercayakan hidup kita seutuhnya, secara totalitas. Haleluya Tuhan. Terus Tuhan. Sudah engkau tenangkan.
Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini tiba waktunya kami akan dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Maka hamba minta supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Engkau mengurapi setiap jemaat yang mendengarkan firman. Berikanlah kepada kami tanah hati yang baik, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Pada saat ini hamba berdoa di hadapan Tuhan, hamba berseru kepadamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, aku mematahkan setiap siasat jahat manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Aku merubuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun di atas keangkuhan hati manusia, dan aku menawan tentang menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Maka saat ini setiap hati dan pikiran kami ditundukkan kepada Kristus, dan oleh kuasa firman-Mu, maka setiap kami akan diberkati, setiap kami akan diubahkan. Kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Sebab demi nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Nah, yang kurang semangat jangan-jangan belum sarapan. Bapak Ibu, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada gembala, kepada majelis, dan seluruh pengurus gereja Isa Al-Masih Manyara. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya bagi saya menyampaikan firman Tuhan di tengah ibadah. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Cahyo Kristanto. Saya biasa dipanggil Pastor Daniel atau Pak Daniel. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan saya penggembalaan di BSB, saudara. Ya, saudara kalau jalan ke arah Ngalian ke atas mau ke Mijen, ya di sana ada daerah BSB. Saya menggembalakan GPI Rock BSB, dan satu lagi kami dipercaya Tuhan GPI Rock Kendal. Jadi ada dua tempat penggembalaan yang sekarang Tuhan percayakan dan terus kami pergumulkan. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup perkenalannya ya. Karena waktu terbatas, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya memberi judul pagi ini khotbah saya Back to Destiny, saudara ya. Jangan bingung saudara. Ya, Back to Destiny itu artinya kembali kepada tujuan Tuhan atau kembali kepada rencana Tuhan. Amin. Nah saudara, destiny adalah tujuan ilahi yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kehidupan kita. Yuk kita buka bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ya, saya baca buat saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap benda yang diciptakan pasti memiliki tujuan masing-masing. Tidak mungkin sebuah benda diciptakan tanpa tujuan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, contoh, saudara duduk di kursi, ya ada meja di sana, mungkin di rumah punya lemari, di rumah punya TV, ya ada LCD player, ya untuk bantu multimedia mic seperti ini saudara. Semua ada tujuannya. Bahkan hal-hal sederhana di rumah saudara seperti panci, wajan, ember dan lain-lain, semua diciptakan punya tujuan dan fungsi masing-masing. Nah saudara, begini, setiap benda atau setiap barang biasanya akan diperlakukan sesuai nilainya. Sepakat? Setiap benda itu akan diperlakukan biasanya sesuai nilainya. Contoh mudah, saudara, ya misalkan saya ada ATM dan ada kartu nama. Saudara, kita akan memperlakukan ATM kita dengan kartu nama kita lebih berhati-hati mana? ATM. Kenapa? Ada nilainya, saudara ya. Ya kan? Kita jaga ATM
uang ini? Lebih hati-hati mana? 100.000 apa yang receh? Nah saudara, kalau yang ini hilang, ya sorry, walaupun 5 keping hilang kabeh, saudara pasti ngomong, aku ora apa-apa. Betul? Tapi kalau yang ini hilang saudara, walaupun 1 lembar bisa mumet. Betul? Apa saudara? Eman-eman. Kenapa? Karena nilainya besar. Betul? Bukan berarti kita mata duitan, saudara. Enggak. Ya. Nah, saudara, semakin bernilai sebuah benda, biasanya akan diperlakukan dengan sangat hati-hati. Demikian juga dengan hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan menciptakan kita mulia dan berharga, segambar dan serupa dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi kita. Ia sangat menjaga kehidupan kita sedemikian rupa. Yang sepakat katakan amin. Dan seperti ayat yang kita baca tadi saudara, Efesus 2 ayat 10, Tuhan ngomong dalam firman-Nya, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Ada tujuan ilahi Tuhan bagi setiap kita. Saudara, namun pada kenyataannya dosa telah merusak nilai dan keberhargaan hidup kita. Dosa membuat kita tidak bisa lagi berguna sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan begini, semahal apapun ya dari sebuah benda, ya semahal apapun barang, kalau sudah rusak, tentunya nilainya juga akan berkurang atau menurun. Sepakat dengan saya? Betul ya? Bahkan benda yang rusak, ada beberapa benda yang benar-benar tidak bernilai lagi. Saudara mungkin punya guci yang bagus di rumah. Dulu awal beli mungkin atau dapat hadiah oleh-oleh kenang-kenangan dari kerabat. Saudara bisa lihat guci itu mahal, bagus, engkau jaga begitu rupa. Tapi ketika sudah pecah, sudah rusak, paling-paling dipakai jadi pot bunga, betul? Atau tempat payung. Tidak bernilai, ya nilainya tidak sama lagi. Mungkin ember di rumah saudara kalau sudah pecah dan rusak, ya paling-paling bisa dipakai untuk tempat sampah. Betul ya Bapak Ibu? Ya dalam hidup kita, dosa, permasalahan, tekanan hidup, peristiwa-peristiwa yang mengecewakan hati kita, masa lalu yang menyakitkan hidup kita, dan hal negatif yang lainnya membuat hidup kita bisa menjadi rusak dan tidak lagi berfungsi seperti tujuan Allah. Katakan amin. Saudara, keputusan-keputusan yang salah yang terus-menerus kita lakukan akan membuat hidup kita menjauh dari rencana Tuhan. Kita akan menyimpang dari tujuan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Alkitab mencatat beberapa contoh Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang membuat keputusan yang salah ketika mereka mengalami kesulitan, masalah, tekanan hidup, mereka pergi dari rencana Tuhan. Contoh Yunus lari ke Tarsis saat Tuhan mengutusnya ke Niniwe. Saudara, Yunus merasa berat hati untuk menyampaikan berita pertobatan bagi bangsa Niniwe. Sebab dia tahu bangsa Niniwe itu bangsa yang jahat, bangsa yang kejam. Bangsa Niniwe biasa menyulahkan seseorang sebagai hukuman, dan hukuman ini merupakan sebuah hal yang sangat tidak manusiawi. Yunus merasa jiwanya dapat terancam kalau dia pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan. Dia berpikir bangsa Niniwe yang jahat tidak layak mendapat pengampunan dari Tuhan. Maka Yunus mulai berpikir, lebih baik aku pergi saja. Yunus mencoba pergi, melarikan diri dari rencana Tuhan. Ada lagi kisah yang lain. Ya kisah dari keluarga Elimelek dan Naomi, saya tahu. Ya, saudara, mereka meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke Moab, tanah asing yang tidak menyembah Tuhan. Bethlehem itu memiliki arti rumah roti. Ini gambaran yaitu rumah berkat yang berkelimpahan. Tapi satu ketika Tuhan izinkan Bethlehem rumah roti itu terjadi kelaparan di sana. Peristiwa itu menjadikan sebuah kesulitan, menjadi sebuah masalah besar bagi keluarga Elimelek. Yang akhirnya Elimelek memutuskan untuk pergi meninggalkan Bethlehem rumah roti itu menuju tanah asing di Moab yang tidak menyembah Tuhan. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, saudara. Ketika orang-orang dalam tekanan, dalam masalah, mereka mulai berjalan meninggalkan rencana Tuhan atau destiny ilahi, tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan bagi dirinya. Dia pergi dan berjalan menyimpang. Nah, saudara, hari ini saya ingin membahas satu kisah
peristiwa yang tidak kalah menarik, saudara, ya, yaitu tentang kisah perjalanan hidup Daud. Satu ketika dia meninggalkan Yehuda karena masalah besar yang sedang dia hadapi. Padahal Yehuda adalah destiny Tuhan bagi Daud untuk menjadi raja yang besar. Saudara, kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Sebentar saja ya. 1 Samuel pasal 21. Judulnya Daud di Gat. Saya baca buat saudara 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang sakit ingatan di depan mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada pegawainya, Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu membawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja atas Israel. Itu destiny Tuhan bagi Daud. Sejak muda Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel karena perintah Tuhan. Dan Daud akan ditetapkan sebagai raja atas Israel. Namun dalam prosesnya Daud harus mengalami berbagai macam masalah dan penderitaan. Dia harus menghadapi sikap iri hati Raja Saul yang tidak suka dengan keberhasilannya. Saul yang selalu mendengki kepadanya sehingga Saul terus-menerus berusaha untuk membunuhnya. Bagi Daud ini sebuah masalah yang besar. Oleh karena itu dengan terpaksa Daud harus melarikan diri sejauh mungkin dari Saul. Nah sekarang dari kisah yang kita baca tadi menceritakan Daud lari sampai ke Gat. Dan saudara, Gat itu adalah kota Goliat, kota kelahiran pahlawan perang bangsa Filistin, kota kelahiran tanah kelahiran Goliat, pahlawan Filistin yang telah dibunuhnya. Dan saya yakin peristiwa itu tentunya sangat membekas di hati bagi orang-orang Gat. Mungkin mereka menyimpan dendam kepada Daud, saudara. Saudara, bukankah ini sebuah keputusan yang sangat berisiko? Ya, Daud justru pergi ke Gat. Mungkin kalau orang Jawa bilang pulau marani gebuk, saudara. Saudara, dia justru datang ke kota Goliat, saudara. Mungkin Daud berpikir sudah tidak ada tempat yang aman lagi di Israel. Tidak ada tempat yang aman lagi di seluruh tanah Yudea, saudara. Karena itu saudara dia pergi ke sana. Karena setiap tempat-tempat dan kota-kota persinggahan Daud selalu dihancurkan oleh Saul. Ya, Saul banyak membunuh para imam, banyak membunuh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang dijumpai Daud. Karena itulah dia lari ke Filistin. Dan di sana saudara, Daud justru harus ketemu Raja Akis, Raja Abimelek, saudara. Ya, disebut Abimelek raja orang Filistin pada waktu itu. Kejadian itu membuat Daud harus ketakutan. Dia harus pura-pura gila sehingga pada akhirnya Akis tidak membunuhnya dan melepaskannya. Setelah itu diceritakan kembali Daud pergi ke Gua Adulam selama beberapa waktu. Lalu dia juga menetap ke Moab, tinggal di pegunungan, sebuah negeri yang sama yang pernah didatangi oleh nenek moyangnya keluarga Elimelek, saudara. Dulu nenek moyangnya Elimelek pergi ke Moab ketika kesulitan. Daud juga mengalami kejadian sama. Dia sempat lari ke tanah Moab. Nah saudara bisa baca peristiwa itu dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Ya setelah ayat yang kita baca tadi. Namun pertanyaan saya saudara, apakah pelarian yang dilakukan Daud untuk meninggalkan Yehuda adalah rencana Tuhan bagi Daud? Tidak, bukan itu.
Itu bukan rencana Tuhan. Sebab kitab 1 Samuel 22 ayat 5 ya. Lanjut saya bacain sekarang ya. 1 Samuel 22 ayat 5. Di sana mencatat bahwa Tuhan mengirim Nabi Gad untuk menyampaikan bahwa Daud harus kembali ke tanah Yehuda. Saudara, saya baca untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di gubuk gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi saudara, ya tadi saya sampaikan Daud di Gad itu GAT itu tempat, tapi kalau ini GAD itu nama nabi. Ya hampir sama. Jadi ya ini Nabi Gad, dia diutus Tuhan menyampaikan kepada Daud, pulang ke Yehuda, pulang ke sana. Itu tempatmu. Tuhan menginginkan engkau kembali. Dan Daud patuh, dia taat, dia menyiapkan perjalanan pulang ke sana, saudara. Saudara, Tuhan ingin Daud tetap tinggal di Yehuda, karena Yehuda adalah tempat destiny Tuhan untuk menetapkan Daud sebagai raja atas Israel. Tuhan mau Daud tetap tinggal di sana, apapun yang terjadi. Jadi saudara, keputusan Daud meninggalkan tanah Yehuda sebenarnya bukan keputusan yang tepat, sekalipun dia di tengah masalah yang besar. Tuhan pasti sanggup meluputkan Daud dari niat jahat Saul. Amin. Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari cerita yang sudah saya sampaikan, mari kita belajar sesuatu nilai rohani yang penting. Ya. Saudara, Tuhan itu punya destiny, punya rencana, punya tujuan ilahi bagi setiap kehidupan saudara secara pribadi. Tuhan punya rencana bagi kehidupan saudara secara keluarga, di dalam komunitas. Bahkan Tuhan punya rencana yang besar, punya rencana yang luar biasa bagi gereja di tempat ini. Katakan amin. Setiap kita memiliki tujuan ilahi, memiliki destiny, memiliki rencana Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Sekalipun saudara saat ini harus mengalami berbagai masalah, pergumulan yang berat, tekanan hidup yang luar biasa, tekanan yang mungkin benar-benar merasa saudara berpikir, aku tidak sanggup lagi. Saya mau katakan pagi ini, jangan tawar hati. Amin, Bapak Ibu. Jangan pergi meninggalkan tempat di mana Tuhan sudah menanam saudara. Ketika ada masalah, engkau mulai berpikir, aku harus pergi ke sana, aku harus tinggalkan gereja, aku harus tinggalkan keluarga. Tidak seperti itu. Engkau mesti bertahan, saudara mesti kuat. Amin. Karena di mana Tuhan sudah menanam saudara, tempat itu akan menjadi tujuan ilahi Tuhan untuk memberkati saudara secara luar biasa, bahkan menetapkan saudara menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Mungkin masalah yang saudara hadapi, masalah keluarga, hubungan suami istri atau anak yang lama tidak pernah pulih. Mungkin masalah saatnya terbesar adalah keuangan, ekonomi, atau sakit penyakit yang berkepanjangan, atau masalah pekerjaan, masalah yang lain yang bagi saudara itu terlalu berat, sudah lama Pak, bertahun-tahun tidak selesai. Mari belajar punya iman yang benar. Berkatakan dengan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Let's go back. Mari kita kembali kepada rencana Tuhan, tujuan ilahi Tuhan. Kalau selama ini saudara ternyata tidak sengaja, tidak sadar sudah berjalan meninggalkan rencana Tuhan karena banyak masalah, sudah banyak melakukan keputusan-keputusan yang salah, kita kembali kepada tujuan Tuhan bagi kita semua. Belajar menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan pergi meninggalkan Yehuda seperti Daud. Jangan kita pergi meninggalkan Bethlehem seperti Elimelek, karena itu bukan rencana Tuhan. Kita mesti kuat, kita mesti bertahan, dan kita mesti terus berjalan meraih janji Tuhan di dalam hidup kita. Ingat saudara, saya mau nitip satu pesan pagi ini bagi kita semua. Hal yang menjadikan kita tetap kuat adalah ketika kita tetap bersatu. Katakan sama-sama, bersatu dan berjalan bersama-sama untuk saling menopang. Ada kalimat bijak yang mengatakan begini: kalau kita mau berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Amin. Jangan pernah meninggalkan komunitas kita. Jangan pernah pergi dari komunitas kita. Kita harus dapat bersatu untuk berjalan bersama-sama melewati masalah yang sedang kita
Perjalanan masih panjang. Hadapi setiap pergumulan dengan hati yang bersatu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita untuk berjalan maju menuju perjanjian berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Amin. Tetap bersama-sama di dalam keluarga, tetap bergandengan tangan bersama-sama di dalam gereja, tetap bersama-sama. Kita tidak pernah tahu. Mungkin saja destiny Tuhan adalah tempat saudara ada saat ini, keluarga di mana saudara saat ini ada, pekerjaan di mana saudara saat ini ya menerima itu, atau saudara melakukan itu setiap hari sebagai tanggung jawab saudara. Ada begitu banyak hal yang kita tidak pernah tahu, tetapi satu hal, ketika masalah sedang terjadi, ketika tekanan sedang terjadi, ada sebuah problem yang mungkin besar dan berat bagi kita, jangan lekas cepat-cepat kita gusar dan merungsung mengambil keputusan. Aku harus pergi, aku harus tinggalkan semua ini, aku harus buka lembaran baru. Belum tentu. Tuhan kadang-kala meminta kita untuk tetap tinggal, tetap tenang, tetap berjalan, tetap kuat, tetap bertahan sampai kita bisa melewati semua itu. Amin. Sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Dan satu ayat penutup bagi kita semua saudara. Mari kita buka dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Oke, sudah ketemu ya. Saya akan baca untuk kita semua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Mari kita tetap berjalan lurus ke dalam rencana Tuhan tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menyertai hidup kita dengan keberhasilan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi ini. Hamba menyampaikan firman-Mu dengan singkat. Tuhan, Kau sendiri yang memberikan pengertian bagi setiap umat. Dalam mereka menerima firman-Mu dan melakukan dengan setia. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam hati mereka, mengingatkan kehidupan setiap umat-Mu bahwa kami mesti tinggal di dalam destiny-nya Tuhan, dalam rencana Tuhan. Kalaupun kami selama ini ternyata sudah melenceng, tanpa kami sadari, kami jadi tawar hati, kami jadi orang-orang yang kecewa, kami menjadi orang yang mungkin lemah secara iman. Karena begitu banyaknya masalah, begitu beratnya setiap tekanan kehidupan yang kami alami. Maka pagi hari ini Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, dan kami akan berjalan kembali di dalam rencana Tuhan. Mari Tuhan, pakailah kami sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kami. Tetapkan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah umat. Bahkan gereja ini akan menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang akan menjangkau banyak jiwa, menjadi tempat berkat, menjadi tempat pemulihan, menjadi tempat mujizat, bahkan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kau memberkati Bapak Gembala, memberkati para pengurus, memberkati para majelis yang ada, supaya gereja ini terus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan juga memberkati keluarga lepas keluarga yang ada, pribadi lepas pribadi yang ada. Tuhan memberkati. Biarlah kami semua bergandengan tangan berjalan bersama-sama sampai kami bisa meraih tujuan ilahi Tuhan bagi kami. Kami bisa meraih setiap berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami menyerahkan kehidupan kami pagi ini dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya, atas nama majelis dan seluruh anggota jemaat mengucapkan terima kasih Pak Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk tim musik pujian yang sudah melayani di ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati dan memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu mengerti. Untuk yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 15 November itu ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mus Budiarto. Untuk ibadah sepekan nanti Bapak Ibu bisa baca di info Biarpek. Lalu untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 8 November sampai dengan tanggal 14 November saya akan membacakan. Untuk tanggal 9 Ibu Maria Sukasih. Tanggal 10 November Saudara Samuel Adi Satria atau Saudara Samuel. Tanggal 10 November Ibu Maria Ira Puspita Dewi atau Ibu Eko. Tanggal 10 Ibu Yohana Maria Rina Endang S atau Ibu Amin. Selamat ulang tahun Ibu Amin, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 14 Ibu Jessica Novina Sari. Hadir? Hadir ya. Oke, firman Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Mazmur 112 ayat yang ke-8. Info tambahan, saya perlu sampaikan besok Kamis tanggal 12 November kita ada kerjasama lagi dengan JKI HTE untuk memberikan makan warga sekitar gereja. Jadi tanggal 12 November hari Kamis. Jadi ini sesi yang kedua atau tahap kedua, kita akan memberkati mereka melalui makanan atau makan siang. Jadi saya juga minta kerjasamanya nanti bisa membantu untuk pendistribusinya. Kemudian kalau Bapak Ibu yang mau terlibat, misalkan saya mau memberikan 1 bungkus misalkan, nanti bisa membantu atau bisa menambahkan. Dari gereja atau dari JKI sana sudah menyiapkan 100 piece atau 100 bungkus. Kemarin ya, tahap kemarin kita menyediakan sampai 125-an karena ada beberapa jemaat yang menambahkan seperti itu. Jadi tanggal 12 November nanti ya kita akan kembali lagi memberkati lingkungan gereja kita dengan memberikan makan siang. Oke, itu info yang bisa saya sampaikan di ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap dukung dan doakan untuk pelantikan diaken tanggal 15 November yang sudah minggu kemarin juga sudah diwartakan. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa ketika ada beberapa calon yang sudah diwartakan, kemarin sudah sampaikan juga kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan bisa menyampaikan kepada Pendeta Mus Budiarto sebagai pendeta konsulen, dan juga kalau yang akan menyampaikan melalui surat bisa menulis suratnya dimasukkan ke kotak surat seperti itu. Oke, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Tim musik pujian bisa menyiapkan diri. Haleluya Tuhan. Kami datang kepada Engkau di akhir ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami. Bapak, kami mempersembahkan pujian penyembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak untuk terima setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap apa yang boleh kami persembahkan pagi hari ini berkenan di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami terima juga, mengingatkan kami kembali bahwa kami orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan.
karena Engkau Tuhan juga yang punya rencana yang baik atas kehidupan kami. Sehingga doa kami pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau selesaikan apa yang menjadi karya-Mu atas kehidupan kami. Biarkan kami kuat, kami tetap kokoh di saat kami ada dalam proses, dalam pembentukan untuk menyelesaikan karya-Mu itu Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Biarlah Kau akan berkati hamba-Mu ini dalam penggembalaannya dan juga dalam segala yang dikerjakan di hari lepas harinya Tuhan. Berkati juga dalam rumah tangganya, kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga untuk tim musik pujian, untuk multimedia, petugas sound system, untuk penyambut jemaat, dan juga untuk kameramen yang pagi hari ini juga boleh melayani. Kiranya Tuhan pun juga yang akan memberkati. Biarkanlah Tuhan setiap pelayan-pelayan mereka berkenan, dan Kau juga akan memberkati di pelayanan mereka di hari-hari berikutnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan, kami pagi hari ini juga berdoa, mendoakan untuk saat ini jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena kondisi fisik mereka yang lemah, karena mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami doakan kiranya dari tempat ini Kau yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, Kau yang akan memberikan penghiburan kepada mereka. Bahkan terlebih lagi kami berdoa supaya Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Kami percaya Tuhan akan ada pemulihan buat mereka ya Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan Kau limpahkan kepada mereka. Berkati keluarga yang menjaga, yang merawat mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka juga sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, bergumul dalam keuangan mereka, bergumul dalam hal-hal di dalam kehidupan mereka, hari ini kami berkatakan dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Ketika mereka memanggil Engkau, berseru kepada Engkau, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Berkati hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga terus bersatu dalam anugerah dan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat pagi hari ini juga berdoa, mendoakan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa, kami doakan menyerahkan untuk Ibu Kasih, kami berdoa untuk menyerahkan untuk Saudara Samuel, kami berdoa untuk menyerahkan Ibu Ira, kami mendoakan juga untuk Ibu Indah, amin, menyerahkan juga untuk Ibu Vina, anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan terima kasih, Engkau sudah tambahkan 1 tahun untuk mereka ya Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam sekolahnya, dan juga Engkau memberkati hari-hari mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, jadi berkat. Dimanapun mereka berada, jadi terang, jadi garam, sehingga nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya hari-hari mereka menjadi hari-hari yang terindah. Terlebih dalam ulang tahun mereka, Tuhan memberikan kado teristimewa buat mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami. Tuhan, Engkau yang begitu baik buat kami, Engkau yang terus memelihara kami sampai pagi ini. Tuhan menyediakan yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kami percaya semua oleh karena kasih Tuhan dalam memelihara kami. Doa kami memberi persembahan, kiranya Tuhan terima, berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan semua anugerah yang kami terima dalam hidup kami, tapi kami mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya terus ketika kami memberi, tidak ada dalam hidup kami kekurangan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan luar biasanya, dengan cara Tuhan yang ajaib, yang kadang-kadang tidak bisa kami pikirkan, yang kadang-kadang tidak bisa kami bayangkan, yang tidak bisa kami rencanakan, tapi semuanya Tuhan bisa kerjakan melampaui segala akal pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati persembahan kami. Sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberkati akan seluruh kehidupan kami hari ini. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang bersama dengan kami selama-lama sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus nantiasa menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, maka sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, kekuatan daripada Roh Kudus akan tercurah dalam hidup kita. Kita akan terima berkat Tuhan, hidup kita hidup dalam berkat Tuhan dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin.